Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Jajang Jahrudin Channel. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang romantisme dalam beragama. Beragama jangan terlalu romantis. Banyak orang yang beragama terlalu romantis. Romantis di sini artinya beragama dengan berorientasi pada masa lalu secara berlebihan. Di romantisme itu kan selalu melihat masa lalu itu lebih indah. Nah, dalam Islam ada kelompok atau paham yang beranggapan dan percaya bahwa pada masa Nabi Muhammad dan para sahabat dan para tabi'in adalah masa keemasan Islam. Apa itu artinya? Artinya Islam dipraktikkan secara murni. Ini murni ya, dan konsekuen. Tidak dicampur dengan unsur-unsur lain yang bukan berasal dari Islam. Sementara masa sesudahnya terjadi kemunduran, terjadi regresi, terjadi pembusukan. Paham yang percaya kepada bahwa masa lalu itu masa Nabi dan para sahabat adalah masa keemasan, itu disebut salafisme. Salaf itu artinya dahulu atau terdahulu. Jadi salafisme itu semacam romantisme dalam beragama. Jadi orang salafi selalu berpatokan semua masalah yang ada atau ditemukan oleh kaum muslim atau dihadapi oleh kaum muslim sekarang ini harus dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya kan? Al-Quran dan As-Sunnah tentu saja kita tahu sebagai panduan etik dan moral dan juga hukum ya. Nah, kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah memang memegang peranan penting dalam kehidupan kaum muslim. Namun kaum salafi melihat masa kini ya, bedanya kaum salafi dengan orang lain ya atau pihak lain, kaum salafi melihat masa kini dari perspektif masa lalu, itu masalahnya. Melihat apa saja, melihat masalah sosial, keagamaan, pendidikan, sebagainya, selalu dia dilihat ke masa lalu, bukan masa lalu itu disaripatikan kemudian dicari esensinya dan diambil untuk masa kini. Masa lalu kita boleh saja tentu saja kembali ke masa lalu ya, melihat pada masa Nabi dan para sahabat dan para tabi'in sebagai zaman, katakanlah zaman keemasan Islam. Tapi yang lebih penting lagi dari kembali ke masa lalu itu adalah kita harus balik lagi ke masa kini gitu loh. Kita jangan terkungkung di masa lalu. Jadi kita kembali ke masa lalu, tapi kita nggak kembali lagi ke masa kini. Kita hidup di zaman abad ke-21, tapi pikiran kita berada di abad ke-7. Nah ini yang masuk terkungkung di situ. Maka yang kemudian yang terjadi adalah kita menghadirkan Islam yang merupakan produk historis pada abad ke-20, abad ke-7 gitu loh. Nah ini saya menyebutnya romantisme. Apa implikasi romantisme dalam kehidupan kita? Banyak ya, banyak. Salah satunya itu tadi ya, kita menghadirkan Islam, tapi Islam yang sudah karatan sekali. Karena itu produk hukum abad ke-7. Ya kan? Kita tahu banyak lah praktek keagamaan yang berasal dari abad ke-7, tapi kemudian dihidupkan kembali pada masa kini. Dibawa gitu kepada masa kini gitu. Ini romantis. Jadi orang Islam itu, sebagian orang Islam saya kira ya,
romantis. Dan saya kira to some extent ya, setiap orang itu romantis, melihat masa lalu, melihat masa di kampung itu begitu indah, ya kan. Kita merantau ke kota, ya kan, begitu meletihkan hidup di kota, kemudian kita bermimpi ya, melamun kepada masa lalu ketika kita masih kecil, ketika orang tua masih ada, hidup di kampung begitu nyaman gitu kan, begitu sejuk, begitu teduh, air begitu jernih, buah-buahan begitu enak, nasi begitu pulen gitu kan. Itu romantisme. Jadi ya boleh aja kita kembali ke kampung ya. Tapi karena kita udah hidup di kota harus balik lagi ke kota. Apa kita menjadi orang kampung lagi dalam pengertian ya kan berkehidupan seperti puluhan tahun yang lalu? Ya, enggak gitu. Itu romantisme dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu ya. Nah, romantisme dalam beragama yang tadi saya sebutkan. Salah satu romantisme yang diidap umat Islam itu adalah ya itu isu tentang khilafah, khalifah ya, yang sekarang ramai merebak di tengah-tengah kaum muslim ya. Jadi orang Islam itu melihat kekuasaan ya, kejayaan Islam pada masa lalu, salah satunya itu ditemukan pada sosok seorang sahabat yang bernama Umar bin Khattab. Umar ibnu al-Khattab ini adalah seorang sahabat sekaligus juga khalifah yang kedua. Setelah Abu Bakar, Sayyidina Umar menjadi khalifah. Nah, ini banyak sekali cerita tentang kehebatan Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini menjadi khalifah lumayan lama ya, mungkin sekitar 10 atau 12 tahun, saya tidak tahu persis ya. Tapi lama dia. Abu Bakar hanya 2 tahun. Umar, nah pada zaman Umar ini seluruh unsur-unsur perkembangan kaum muslim berkembang pesat luar biasa. Umar khalifah dan banyak ceritanya ya yang kita dengar sampai sekarang. Umar itu gagah ya kan, retorikanya tajam, cerdas, ilmunya banyak ya kan. Ijtihad Umar disebutnya, ijtihad Umar. Jadi dalam kondisi tertentu Umar bisa melakukan mengeluarkan opini sehingga opini-opininya itu disebut dengan ijtihad Umar. Ya kan? Umar memutuskan perkara berdasarkan pikiran dia. Jadi cerdas, lidahnya tajam, retorikanya hebat, gagah, bisa menunggang kuda dengan tentu saja ya, karena waktu itu kuda adalah kendaraan utama. Ya kan? Bisa menggunakan ilmu pedang, kawannya segan, lawannya juga takut terhadap Umar. Nah, kita melihat sosok atau kaum muslim ya melihat sosok Umar itu adalah sosok pemimpin yang ideal. Pada sosok Umar yang ideal. Dalam satu cerita ada seorang Yahudi dari Mesir ya datang ke Umar, Sayyidina Umar mengadu tanahnya telah diserobot, telah diambil dengan paksa oleh seorang gubernur Muawiyah, namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, si Yahudi ini lapor ke Umar dan mengadu bahwa tanahnya dengan semena-mena telah disita ya oleh Muawiyah. Nah, kemudian Umar hanya bilang, coba itu ambil tulang itu yang dekat kamu itu, tulang. Nah, Yahudi bingung kok disuruh ngambil tulang itu kan. Nah, tulang itu kemudian diambil dan diserahkan ke Umar. Tulang itu kemudian dipegang oleh Umar. Umar hanya ujung pedangnya itu ditempelkan kemudian ditarik, seret gitu kan. Sehingga ada garis lurus di tulang itu. Kata Umar sama si Yahudi ini bawa nih, sampaikan ke Muawiyah. Nah, ini si Yahudi ini bingung, ini kok cuma dikasih tulang gitu. Nah, kemudian dia
balik lagi ke Mesir dan bertemu Muawiyah. Dia lapor bahwa dia sudah bertemu Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan diberi tulang. Tulang itu disampaikan ke Muawiyah. Wah, Muawiyah menerima tulang itu gemetar gitu. Padahal itu tulang, dan di tulang itu ada garis gitu, bekas ujung pedangnya Umar. Gemetar gitu. Dengan garis itu si Muawiyah bilang kepada Yahudi, saya diperintahkan untuk berbuat adil. Lurus. Seperti lurusnya garis pedang Umar bin Khattab ini. Akhirnya tanah si Yahudi ini dikembalikan ke si Yahudi. Nih, saya nggak jadi ngambil tanah kamu. Silakan ambil kembali tanah kamu. Nah, Yahudi ini melihat Muawiyah seperti itu justru kaget lagi. Kaget, dan akhirnya dia dengan sukarela menyerahkan tanahnya untuk negara. Bahkan diceritakan bahwa Yahudi ini juga masuk Islam. Ini kehebatan Umar seperti itu. Dan itu cerita-cerita Umar tuh banyak sekali dalam buku-buku agama ya, tarikh-tarikh. Nah, sebagian kaum muslim itu melihat Umar masih melihat sosok Umar ya kan, sebagai pemimpin yang adil, ideal gitu kan. Sementara pada saat yang sama kita tahu pemimpin kita di Indonesia ini ya Jokowi. Jadi Jokowi disandingkan dengan Umar. Ya kan, Umar gagah, perkasa mungkin, ya kan, lidahnya tajam, jago menunggang kuda, jago pedang gitu kan. Sementara Jokowi kurus, krempeng gitu kan. Apalagi yang ngomongnya begitu, ya kan. Jadi seperti itu. Jadi melihat Jokowi dengan pandangan yang Jokowi ya begitu. Ada lagi romantisme tentang pemimpin ideal itu ditemukan pada sosok Muhammad Al-Fatih itu. Sultan Muhammad Al-Fatih. Bukan khalifah deh, sultan dari Utsmani ya. Kerajaan Utsmani. Kesultanan Utsmani di Turki. Muhammad Al-Fatih, dia juga sangat heroik karena bisa merebut Bizantium, ya kan, bisa merebut Istanbul. Padahal Istanbul itu dulu adalah Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur. Jadi digambarkan Al-Fatih itu gagah perkasa, pemuda gagah perkasa, cakap, pintar gitu kan. Puasa Senin Kemis, kalau malam tahajud, seperti itu. Saya tidak tahu persis ya Muhammad Al-Fatih seperti apa gitu. Tapi saya kira itu romantisme namanya. Nah, kemudian disandingkan lagi dengan Jokowi. Nah, romantisme itu menurut saya diidap oleh kaum pengusung khilafah yang ada di Indonesia ini. Ya kan, dia membesar-besarkan sosok pada masa lalu, Umar bin Khattab dan Muhammad Al-Fatih, dan disandingkan dengan Jokowi yang kurus krempeng itu. Ngomongnya ya, kita tahu gaya ngomong Jokowi ya begitu gitu. Tapi kan meskipun krempeng, Jokowi itu kan cakap juga bekerja gitu. Sejauh ini dia bekerja keras, ya kan. Dianggap ini kaum pengusung khilafah ini Jokowi adalah nggak ada apa-apanya di. Nah ini romantisme ini harus dihindari ya. Karena apa? Karena membuat kaum muslim itu tidak begitu fokus. Jadi pada satu sisi kita ini hidup dalam konsep negara bangsa ya, negara bangsa. Tapi pikiran kita itu hidup berabad-abad yang lampau gitu. Ketika kaum muslim masih hidup di bawah kekuasaan khilafah Umar bin Khattab, kan? Ini nggak bagus, sehingga kita terbelah, sehingga loyalitas kita itu mendua, ya kan? Sehingga kita tidak sepenuhnya bisa menjadi warga negara yang baik.
Ya romantisme boleh saja, tapi jangan terlalu berlebihan. Jelek-jelek kayak Jokowi itu ya pemimpin kita gitu. Ya kalau bagus ya kita puji, kalau jelek kita kritik. Nah ini yang ya kan. Jadi kita fokus hidup di Indonesia yang berbentuk negara bangsa ini. Jadi kembali lagi ke diskusi semula bahwa romantisme yang terlalu berlebihan dalam beragama itu justru kontraproduktif, membuat kita hidup kaki kita itu tidak ajeg karena satu kaki di masa sekarang, kaki yang lain di masa lalu. Gitu loh. Jadi mari kita hilangkan romantisme. Tentu saja yang romantisme yang berlebihan ya. Kita harus sepenuhnya fokus bahwa kita adalah bagian dari masyarakat negara bangsa, ya kan? Penguasa kita, Amirul Mukminin kita itu ya Joko Widodo itu, Jokowi. Yang kurus krempeng tapi keren juga deh, bisa bikin jembatan, bisa. Sejauh ini oke lah. Nah, itu kita harus hormati dan taati. Kalau dia salah ya kita kritik. Ya kan? Nama juga manusia gitu. Demikian diskusi kali ini. Jangan lupa terus subscribe ya, Jajang Jahroni Channel. Subscribe, share, like, dan komen channel ini tancap terus. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.